obat itu menyembuhkan harusnya. Nah, kalau obat itu adalah paido, kalau dalam bahasa Indonesia kan cacian. Cacian itu tidak bisa mengobati. Cacian itu kan konotasinya sudah negatif. Mana ada obat yang bernuansa negatif? Tidak ada. Obat itu semua dibangun dari sesuatu yang konstruktif. Isinya apa aja? Isinya edukasi, pemahaman, terus dorongan. Itu baru isi dari sebuah obat. Yang terjadi sama Rian misalnya. Karena gak wani aku, Cak. buka gak wani. Saiki sosmed itu kudu hati-hati. Oh ngono ya. Aku nek mental aku ngambul. Lek. Salam satu nyali. Wani. Lo dulur, balik mana nang tripod. Iki lagi ono berita-berita hangat sebenarnya ya. Isu-isu hangat lah. Isu hangat. Ya iku, Cak, soalnya ono sosmed saiki gampang mengakses berita-berita itu. Padahal dulu tuh ada yang lebih parah dari ini, gitu loh. Cuma nggak ada sosmed kan? Iya. Tapi ya kadang demam-demam aja, ono sing wong gak ngereken sosmed, ono sing terlalu baper nang sosmed. Nah, ono sing terlalu keminteran sosmed kan keminter. Ini tutup konten sing menjadikan pro kontra, tapi kita ngobrol-ngobrol di tengahnya aja. Apa sih sing kudune dilakoni arek-arek sing ono batasan-batasan enggak ya. Nek ono batasan ya los-losan ya. Kita cuma cari tahu aja. Mungkin dengan narasumber yang satu ini mungkin bisa kita sedikit sharing-sharing dengan Tony Rupilu. Apa yang bisa kita rubah, kita benahi di sini ya. Barangkali itu apa ya? Kayak jenenge paido iku nglarani ati kadang ya. Kadang ono sing dipaido iku malah seneng ya, motivasi seperti itu. Nah, kita nanti ke depan kita ngobrol tentang itu ya. Kita sapa dulu Tony Rupilu. Selamat malam, salam satu nyali. Wani. Gimana sehat? Ya, sehat. Sehat walafiat. Gimana Mas Rusti sehat? Terakhir kali sampai loro jare. Lor apa? Aku keras. Monggo Cak Rusti dibuka, mau tanya apa ke Tony Rupilu? Lebih ke isu yang lagi hangat-hangatnya nih, Cak Ju. Tentang apa ya? Etika bersosmed. Ya. Jadi kalau sosmed itu sebagai sosial media itu sebenarnya dia los-los aja. Cuma memang harus ada batasan-batasan. Makanya itu kenapa si Lady Gaga bilang social media is a toilet of internet. Jadi toiletnya internet itu ya sosial media, itu kata Lady Gaga. Nah, artinya ini pakai contoh Lady Gaga dulu ya. Artinya mungkin yang dimaksud Lady Gaga itu ketika sosial media ini salah penggunaan, dia seperti jamban. Itu. Ketika sosial media ini sebagai salah pemakaian, ya dia seperti toilet, pesing, bau, seperti sampah. Itu. Sampah lah. Nah. Tapi kalau dia baik dan benar, lurus, ya dia berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Jadi kita mau yang sebagai apa? Yang sebagai jambannya atau sebagai bukan dari toiletnya, tapi dari apa ya? Kita bangun media sosial ini sebagai taman bunga lah, yang enak dilihat, mengedukasi, memberi saling informasi, apa? Menjalin persaudaraan. Kan ya, Facebook awal-awal ya. Itu dari teman sekolah kita yang enggak tahu ada di mana, akhirnya ketemu di situ. Nah, Facebook. Itulah tugasnya silaturahmi. Bisa lah media sosial tuh diperuntukkan sebagai wadah itu. Seperti itu. Ketemu musuh lawas. Enggak ya. Ketemu. Terus COD. Open fight. Kayak kasus sing wingi. Sampai tanggal 11 arek rame ya, tapi kita enggak. Tuh kau sadar. Ngomongin masalah etika, etika ketika kita ngetik ya, kita ngetik itu ada kalimat-kalimat yang memang sebuah kritik, ada ungkapan-ungkapan isi hati kan di sosial media kan banyak ya. Kayak contoh saya juga ketika saya bersosial media, apa yang ada di hidup saya saya ketik di situ. Atau juga yang mengkritisi orang, karena mungkin aku ngefans sama Cak Rusti ini ya. Cak Rus, lu gondrongmu elek gitu. Lebih baik potong pendek ini. Tapi
nggak seberapa menyakiti dia gitu. Iya. Tapi kadang ada yang malah ngebully. Iya. Gondrong lampu, gondrong desa ini nang kene. Ada yang guyonan mikirnya, ya kan? Mikir apa guyonan. sarkasme. Iya. Ada yang lebih ke apa ya? Nyindir, apa satir gitu ya. Iya. Ya. Ono sing ngelarani hati sampai opo sih iki ngono. Kon sopo ae. Iki ada nggak sih batasan-batasan dalam bersosial media, maksudnya ada aturan bakunya apa enggak menurut Antoni itu tahun? Kalau aturan baku nggak ada kan? Nggak ada ya. Itu pihak platformnya sendiri, mereka mempunyai batasan-batasan. Kalau kita memunculkan kayak YouTube gitu misalnya, memunculkan bayi yang sedang dimandikan, di ban sama mereka. Iya. Bayi itu, kita lagi mandikan bayi, kita YouTube, kita bikin konten, langsung di ban sama. Nah, berarti itu ketentuannya platformnya. Sementara bagi kita, loh ini asik ini sebagai dokumentasi. Iya. Bayi ini besok besar dia akan lihat kamu dulu mandi, tak mandikan, nah kayak gitu. Nah, kalau seperti tadi misalnya contoh Tak Rusdi yang gondrong, itu kalau misalnya mau ngeritik bisa dengan yang seperti ini. Terus gondrong itu sudah tidak musimnya. Ya, di Brasil itu dikejar-kejar. Orang gondrong dikejar-kejar dulu. Ya. Makanya Sepultura protes akhirnya jadi muncul band Sepultura kan gitu. Nah. Terus kalau sekarang mau gondrong tidak apa-apa, asik, membawa kita ke masa belakang. Cuma menurut Ivan Gunawan itu begini. Menurut ini itu begini. Jadi lebih baik potongan. Nah, Cak Rusdi akan merasa, oh iya ya benar. Dikasih data gitu. Iya benar. Jadi ya dikasih data. Iya. Jadi ya tak potong aja. Ivan Gunawan yang ahlinya mode aja sampai bilang kayak gitu. Ya sudah, menurut perbandingan. Iya. Kalau sekedar ngolok gondrong desa, itu apa ya? Bullying. Iya, bully. Lebih itu, ke apa ya? Bukan mengkritik sih. Iya. Akhirnya ya wajar dong orang bilang iri tanda tak mampu. Nah, iya kan? Jadi memang udah benci sama personalnya sudah. Iya, jadi aku kapan aku rambutku bisa kayak Cak Rusdi? Karena aku enggak mampu. Tak oloi dia. Kan gitu. Ya muncul lah istilah-istilah orang-orang yang bilang, wah sirik tanda tak mampu. Jadi kayak seperti bullying itu ada beberapa manusia, beberapa orang yang cuek lah. Ada yang berpikirnya kamu ngolokin saya karena kamu nggak bisa. Ada yang malah lebih parahnya gini, ketika aku sudah bener-bener nggak suka nih sama Rusdi. Bentar. Personal. Kok mesti saya sih? Sama yang lain enggak? Rono ya kamu gitu. Terus saya udah banyak ini. Aku nang arek malah dipai itu arek. Makanya sama nae lah tujuanku. Oh, boleh konco. Iya, boleh. Arek-arek gitu enak. Aku dibungsuhi. Berarti harus punya sesuatu hal yang baik lah berarti. Tapi aku sudah enggak suka sama personal. Itu bully. Iki akhirnya numani nang koncone. Koncone ndelok satu circle lah isane kan. Posting kok ngono tentang Rusdi, tak melok posting lata. Nah. Satunya lagi, kok wong loro sing ngebully. Iya. Melok ben rame. Nah, tes. Lah wis rame, berarti bener. Nah, pertanyaan gini. Kayak wong kok Rusdi kan enggak melulu sama. Kadang kok Rusdi ki iso nerimo dan melanjutkan karyanya, ada yang malah dia jatuh mentalnya. Wis aku gak ngene, aku tak mendelep. Kan sedang dialami juga sama pemain Persebaya yang saat ini. Yang isunya seperti itu ya, karena bullying. Saya juga pribadi nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Iku bener dibully apa enggak, aku nggak pernah tahu karena juga nggak punya data. Cuma memang lata-lata ya arek kan aku cuma nyimak toh. Kalau menurut Om Tony seperti apa? Yang dialami pemain ini? Ya itu mesti harus dipetanin satu-satu memang. Antara yang tadi kritik, Paido atau kita ini kan sedang terperangkap dengan bukan kebesaran. Satu nama yang bilang bahwa Paido adalah obat. Nah, ini yang akhirnya menjadi mindsetnya supporter. Ketika dia Maido, dia memberi obat. Nah, supporter akhirnya ngerasa bahwa ya kok aku Maido itu bagian dari obat. Nah, obat itu menyembuhkan harusnya. Nah, kalau obat itu adalah Paido, kalau dalam bahasa Indonesia kan cacian. Cacian itu tidak bisa mengobati. Cacian itu kan konotasinya sudah negatif. Mana ada obat yang bernuansa negatif? Tidak ada. Obat itu semua dibangun dari sesuatu yang konstruktif. Isinya apa aja? Isinya edukasi, pemahaman,
terus dorongan. Itu baru isi dari sebuah obat. Yang terjadi sama Rian misalnya. Ya kan? Ketika dia misalnya bermain di bawah performanya, ya Rian, kamu nih label tim nasional, minimal jangan seperti itulah mainnya. Ya oke, kalau mainmu seperti itu bisa jadi kamu memang sedang di bawah performa. Coach Haji, boleh dong dicoba cadangannya. Tim ini sedang butuh poin. Titik. Nah, itu obat. Tim ini sedang butuh poin. Itu aja sudah solusi. Jangan sampai akhirnya dibikin jargon 13 beban. Jadi kayak gitu-gitu. Loh, itu Rian tuh usianya masih muda loh. Dia Nah, itu yang kasihan ke situ. Akhirnya ketika ada yang bilang kalau ini siapa yang meneror atau itu teror. Kalimat beban itu sudah bagian dari teror kan gitu. Bukan berarti teror itu satu tindakan kekerasan kita datangi rumahnya ngelempari molotov dan apa, bukan seperti itu teror. Dengan kita memberi label dia sebagai beban tim apa-apa, itu sudah bagian dari teror. Tapi beberapa pemain juga sempat mengalami kan, ketika waktu Da Silva yang nggak bisa ngegolno, terus baru semua meneh sing permainannya kurang enak. Tapi ketika arare ngembaitu, permainannya bertambah. Di permainan berikutnya, pertandingan berikutnya dia bisa ngegolkan. Nah, itu mau balik nang ngene Paido di awal tahun sekitar 2015-an kan ada Paido Boys. Oh ya. Paido Boys lagi Paido-Paidoan berarti. Aku juga merasa ya memang iku iso gawe ngapi tim, why not? Tapi dengan batasan-batasan lah sebenarnya. Batasan iki koyo sing ya opo kan kita juga harus tahu loh. Asal kon ngilokno. Ketika Paido waktu itu, Paidonya kemana kita? Arahnya ke tim yang mulai menurun performanya, tapi disemangati arek. Nah, ini mungkin juga ya karena kita nggak ada di stadion. Jadi kita juga meluapkan euforia kita, semangat kita kan kurang juga. Akhirnya nang sosmed cacakku, kan gini. Bahkan mungkin ada yang informasinya diserang keluarganya ya. Itu iya sih, itu informasinya juga saya sendiri nggak tahu kan. Cuma ada yang bilang mungkin orang terdekat dari keluarga Rian, juga mantan scouting siapa sih Mas Nur itu loh, yang Jogja sekarang, Jogja itu kan bilang kalau ibunya Rian itu sampai sakit, memikirkan itu, lalu sering diteror apa ya namanya, bukan keluarganya lah diteror gitu sih. Ya itu memang sudah nggak bagus. Jadi kan ada percontohan mengaitkan dengan kasus Andri Tani. Nah itu. Mengaitkan kasus Andri Tani langsung harusnya di screenshot atau apa, bikin somasi dan lain-lain. Nah, masalahnya ini kan apa ya? Itu urusan pribadinya Rian yang sampai DM dan lain-lain. Memang kita nggak tahu benar endaknya. Cuma nggak usah yang ke DM yang tersembunyi tadi, yang di permukaan aja seperti kalimat beban dan lain-lain. Itu memang satu teror yang apa ya, yang menjadikan seseorang itu sangat-sangat tertekan. Ya, David Da Silva kita teror, dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, iya kan? Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Bisa jadi dia meningkatkan performanya selama latihan apa-apa, terus skema permainan agak dirubah sedikit, akhirnya memberi ruang David bergerak lebih luas, akhirnya dia tambah moncar-moncar. Nah, apakah itu bagian dari Paido tadi yang dia tidak mengerti bahasa yang disampaikan supporter? Ya kan? Ya bisa jadi karena memang dia meningkatkan latihannya, terus skema permainan ada yang dirubah sedikit. David itu suka soloran, kasih aja bola-bola soloran. Bukti ya 9 pertandingan itu semua dicetak dia lewat soloran-soloran. Nah, berarti kan ada perubahan taktik di situ. Itu ya pasti pelatih yang tahu. Nah, Paido itu tadi, kita harus jangan sampai lah Paido ini akhirnya jadi satu tren, gaya, lifestyle gitu loh. Lata-lata. Jadi lifestyle itu yang ngeri. Ketika kita Paido kita bonek. Kalau kamu enggak Paido, kamu jadi manajemen boys. Kalau kamu di tengah-tengah, kamu jadi siapa? Cak Jo Brengsek Boys, jadi Rusdi Boys, Backstreet Boys, dan lain-lain kan gitu. Takutnya jangan sampai jadi lifestyle gitu loh.
Itu jadi harus proporsi. Juga bisa jadi pemetakan juga. Iya. Kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu ya bergandeng tangan lah. Semua bonek-bonek yang tua-tuanya, admin-admin besar itu. Admin-admin itu. Ya, admin-admin besar itu. Ya apa caranya? Ini untuk Persebaya gitu loh. Kita Rian tuh pemainnya Persebaya, bukan pemainnya Arema kan gitu. Iya. Kalau dia pemain Arema, habisi kan itu konteksnya dari rivalitas. Kalau bullyingnya itu menjurus pembunuhan karakter, itu yang disayangkan gitu loh. Dari, itu pemain kita sendirian. 13 beban terus anak mas, sungkan di bapak aku sih lucu ini. Ketika aku di Instagram ya, lihat di Instagram ada salah satu admin yang aku tahu adminnya itu masih muda. Masih muda sekali, masih sekolah mungkin. Yeah. Sangar omongannya ngono kayak yo ono kayak iki lho bahasaku. Ojo koyo ngono ta dulur iku. Iku pemainnya dhewe ya, pin delok Persebaya menang nih berarti. Pin delok Persebaya juara, tapi tak delok kritikane arahnya tajam banget. Padahal dia masih muda. Dengan follower yang banyak. Nah, dia. Ini bukan kita membela salah satu pihak sih. Tapi jalan tengahnya. Kadang saya pernah lihat salah satu tweet dari ini juga gak kenal sih, cuma ada salah satu teman saya tuh nge-retweet. Kalau ini menjadi menjadi tren, menjadi tradisi kita, kita kan bonek ini. Kalau Pak Edo obat, mungkin pemain-pemain akan berpikir 2 kali untuk masuk ke sini. Betul. Iya. Itu saya setuju kayak gitu sih. Betul. Tapi sing tok mesti ngomong gini. Loh, gak masalah ben Persebaya ben nang tengah lapangan yo dilelokno arek, tapi kan ada batasan. Nah, main musim enak. Gitu iya. Langsung ke pemain itu. Iya. Di hari itu juga enggak sampai berlarut besoknya udah selesai. Ya, saya saya pernah dengar Coach Bejo sendiri waktu itu di Mes Gayam, waktu dia di Daulat jadi pelatih. Waktu itu dia bilang, "Zamanku biyen rek. Kon nek pengen ngelokno aku, pemainnya dikelompokno nang ngarepe stadion terus ditemukno nek supporter dilelokno supporter karuan ngono." Itu bapaknya seperti itu, tapi kan mental beda-beda. Ya, peradaban juga beda. Belum ada sosial media waktu itu kan gitu. Coach Bejo mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin dulu juga sosmed kan belum. Kalau sekarang kan hari ini kita main buruk. Ya silakan. Monggo. Nggih, monggo. Mboten suwun nggih, Mas. Tene mboten, Mas. Tene telas ya, Mas. Nggih pun mboten kopi tok ya. Nggih. Wedang kula purun jenengan. Itu wedang gula rek. Guys, banyu putih sehat ya Allah. Ya. Monggo. Silakan. Rokokan, minum dulu, ngopi dulu santai aja. Kan sih, ingin menyapa. Hai teman saya itu. Oke. Teman saya. Monggo Mas tunjuk. Monggo teman itu. Kak ngopi ya. Gampang-gampang susah ya untuk kita ngobrolin tentang itu. Kadang kita sendiri ketika berusaha untuk berada di tengah, kepreset ya kan. Di ilo-ilo. Kadang foto dulure ya Mas Bapak Tuhan lo kadang-kadang. Sampai muncul di ini teman saya juga sih. Salah satu akun di Twitter kan sampai dia tuh ganti nickname Twitter bonek baik-baik karena terus bonek tidak akan Maido lagi gitu sampai gitu. Tapi tetap postingannya Maido. Ya, saya tuh pernah gini berarti dia tuh sekarang postingannya tuh nggak Maido, lebih mendukung. Cuma di bawahnya tuh ada sarkasme. Bismillah dapat tiket semusim. Ya. Iki awakmu ya kancaku rek. Ya teman saya juga itu, teman saya juga. Enggak, kayak misalnya aku pernah bikin postingan seperti ini. Bawa Widi Sarip, bawa Yohan Yoga. Untuk apa? Waktu itu Valpor tuh hampir 90 menit main. Nah, buntu Persebaya ini. Terus saya bikin postingan. Itu pertandingan masih jalan, saya bikin postingan. Terus untuk apa bawa Widi Sarip sama Valpor? Nah, itu bawa Johan Yoga dan Valport. Tapi dengan caption, enggak sekedar cuma ngasih tahu. Kita sudah buntu. Striker ini sudah buntu. Maksimalkanlah Widi Sarip beri jam terbang. Maksimalkanlah Johan Yoga dengan umpan-umpan postur tubuhnya. Nah, saya sendiri juga tanya akhirnya, itu masuk kategori Paido atau apa itu? Nah, itu kalau misalnya dibaca Johan Yoga
dia mungkin ngerasa, aku didukung supporter. Iya. Terus kalau dibaca Widi Sarip, aku didukung supporter. Terus kalau dibaca staf pelatih, ada masukan dari supporter. Nah, kan gitu. Terus kalau dibaca haters, tahun ini manajemen boys. Nah, itu itu yang susah. Susah ya. Bonek sutos. Nah, padahal untuk ujung-ujungnya untuk kebaikan. Ayo dapat 3 poin. Itu aja. Dapat 3 poin. Ya semua berhak ya, berhak untuk nulis apa aja. Iya, Jenenge privasinya mereka juga nulis apa terserah. Cuma kan harusnya kita orang timur ya. Iya, betul. Promo, kita bukan orang Eropa, orang apa yang ngomong itu langsung apa? Yes, belak-belakan to the point. Ya benar, Surabaya ini keras. Tapi tetap kerasnya Surabaya, kan gitu. Surabaya elek ngomong elek, api ngomong api. Ya benar. Itu kita. Tapi kalau melencengnya ke arah keluarga, ke privasinya, itu malah diserang kembali ke pembunuhan karakter. Kelemahannya, kak kene permainannya, tak kene no keluargane. Kan iki lucu arek iki. Ojo lare kok ngono iku. Maksudnya oke, saya sepakat. Lek elek ngomong elek, lek api ngomong. Betul. Aku sepakat. Tapi jangan melenceng dari dunia supporter, dunia sepak bola. Jangan. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi pulang ke rumah jadi obat kan gitu. Kata-kata kayak elek ngomong elek, api ngomong api itu kan sama Paido adalah obat. Ini harus apa istilahnya? Seperti ini. Kalau elek ngomong elek, api ngomong api. Ketika kamu elek, ya tak ngomong elek. Karena kamu jelek. Ya benar. Paido adalah obat. Berarti ketika aku maido kamu itu juga obat. Lek sing tukang Paido ne elek. Kita Paido. Dan itu itu mau enggak kan gitu. Jadi harus apa? Otokritik. Jadi kita enggak ngeritik ke tim melulu, kita juga harus introspeksi diri. Bagaimana nanti di musim nanti jika memang sudah ada penonton, 2 tahun kompetisi tanpa penonton ini kita akan muncul dengan wajah baru, bonek dengan wajah baru, dengan karakter baru, di mana dia betul-betul menjadi garda yang menjaga timnya dan benar-benar sinergi kan? Benar-benar sinergi. Betul, garda yang menjaga timnya, yang bangga dengan proses, bangga dengan beli asli, bangga beli asli, kayak gitulah. Tapi cara membedakan, bedakno iki urusannya manajemen, ambek iki urusannya supporter. Ini kan belum pernah kita juga sosialisasi juga belum pernah ada ya, edukasi seperti itu juga belum ada. Di lingkaran manajemen harusnya ya urusannya manajemen. Kita di lingkaran supporter, yang dimana kita cuma memberikan kritik, saran. Berarti memang nggak didengar ya kita juga akan keras dengan mengkritiknya. Tapi ada batasan di situ. Ojo seolah-olah kan iso nangani manajemen. Dan aku juga harus bisa bilang juga manajemen ya ojo terlalu jeru-jeru nang supporter. Seurusan naik bal-balane ben enak. Itu terlalu ngurusin ndelok sosmed bonek lapo saiki ngelok nopo. Enggak usah wis. Fokus nang tim ya pecarane mainnya apik, menangan juara. Itu pecarane beda no. Arek vendor. Kita sering-sering aja. Betul. Supporter ini kan kalau kembali ke tupoksi, tugas pokok dan fungsi ya katanya. Apa itu? Support, mendukung. Nah, dia juga berhak untuk memberi masukan, memberi kritik ketika timnya sedang terpuruk atau apa, memberi masukan. Bagaimana banyak contoh-contoh di Eropa kalau kita misalnya lihat postingan-postingan kelompok-kelompok di luar itu, mereka tidak segan-segan bikin di papan yang skema permainan tuh ngomong ke pelatih, coach ini kayak gini loh, supporter ya sampai bisa ke ranah teknis seperti itu. Nah, kita tidak seperti itu karena sistemnya sudah beda, sistem sepak bola mereka yang dengan kita sudah beda. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Kita sebagai pendukungnya aja, yang mana memberi dukungan di balik tribun dan di luar tribun itu porsinya sama-sama memberi dukungan, dorongan bagaimana tim ini berprestasi. Itu kan tujuan utama kita, mendukung tim ini untuk berprestasi. Kalau dia dihabisi di awal-awal seperti ini atau nanti di tengah-tengah dengan yang membunuh karakter orang per orang, psikis mereka akan terganggu. Yang harusnya dia bisa main bagus jadi tidak bagus, terbebani. Akhirnya tambah tidak bagus di capaian yang kita harapkan
3 poin harga mati tadi enggak jadi harga mati, harga tawar kan akhirnya gitu. Karena iya. Bener. Seperti itu. Jadi ya apa syaratnya? Siapa yang bertugas di situ? Ya tua-tuanya supporter, admin besar ini, gandengan kita. Ya apa syaratnya? Ayo, kalau elek ngomong elek, api ngomong api, itu betul-betul berjalan. Nggak sekedar jadi jargon dia. Ketika dia ngeritik, loh aku berdasarkan elek ngomong elek, undang-undang tadi itu, elek ngomong elek, api ngomong api. Loh, terus apa solusinya? Oh, nggak ngerti aku ikut-ikut aja, pokoknya Rian jadi beban. Loh, beban bagaimana? Atau ngono STK ngono. Elok STK kan. Seperti itulah. Ini yang harus kita mengedukasi rame-rame gitu loh. Harus rame-rame, tidak bisa orang per orang, hanya harus ditok, cak brengsek tok, tidak bisa. Itu harus rame-rame, harus masif kampanye ini harus masif sehingga jadi jadi jargon baru. Kita nggak boleh lupa bahwa Persebaya selamanya kita Persebaya. Nah, tagar itu loh. Jadi kampanye yang masif. Kita kembalikan lagi semangat itu kan gitu. Ya memang harus bareng-bareng. Iya. Jadi teman-teman juga harus tidak boleh anti kritik juga. Iya. Ya dong? Harus dong. Kita ngeritik itu juga harus terima kritikan kan gitu. Biar pesawat, kalau satu pesawat ya satu sayap enggak mumbul. Guling dia malah, harus seimbang gitu loh. Ya, harus seimbang supaya kita terbang tinggi lah. Tapi bisa terjadi ya, Bang ya. Kan kita bilang oke lah bahasa Surabaya kita kritik itu paido. Oke, kita terima itu. Kalau paido itu kritik. Bagi mereka itu paido kritik. Kok bisa menjurus ke bully? Yang sampai membunuh karakter tadi, meneror. Nah, itu apa itu karena dia memang benci personalnya? Atau memang apa ya? Bisa jadi. Iya. Jadi karena jadi wis gak ngurus kon tetep elek main. Iya. Seperti apa ya? Kayak kita bikin contoh, jangan pemain kita lah, David Silva lah ini. Ya. David Silva ini udah bikin hat-trick 3 ini. Iya. Posisi 3 sama ini. Menit akhir David Silva dapat penalti. Iya. Bisa dong kita menang. Iya. Lah terus gagal. Habis sudah yang hat-trick itu. Hilang ya itu. Makanya. Kenapa pepatah nilas titik rusak susu belangga itu berlaku di Indonesia? Di luar ada enggak pepatah itu? Mungkin ada dalam bahasanya mereka. Pepatah itu memang diciptakan kita karena sering terjadi di kita. Rian tuh kita sudah lupa ketika dia sudah bermain jelek bahwa dia itu pilihan Sintayong yang luar biasa. Tim nasional tuh selalu ada nama Rian, ya kan? Selalu starter dia. Selalu starter. Tiba-tiba kita lupa. Nah, nilas titik tadi karena mungkin Rian sedang dia kepikiran kelahiran anaknya atau gimana, terus akhirnya main seperti itu. Ya masing-masing pemain kan membawa beban psikis sendiri-sendiri ke lapangan waktu bertanding, apalagi dengan tim-tim yang besar, terus ditambah dorongan supporter harus memenangkan harga mati tadi. Nah, ini yang akhirnya mungkin mengganggu secara Rian. Ada mungkin hal-hal lain yang secara teknis. Ada penumpukan antara Rian dan Didat di lapangan tengah yang mereka mungkin susah sama karakternya sama. Itu teknis kan gitu. Jadi kalau itu misalnya menyangkut teknis ya jangan serang pribadinya, tapi bagaimana caranya menjadikan masukan. Coach, strateginya itu ada penumpukan di situ, Coach. Sebaiknya mungkin dikurangi. Lebih elegan ya kalau ngobrol itu loh pasti. Ada penumpukan. Nanti pelatih akan mikir, supporter sadis. Mereka juga mencermati secara teknis, tidak hanya membutuhkan hasil akhir menang dan menang. Kan gitu. Tapi dia juga memberi masukan. Dan itu ada sebenarnya di kalangan bonek seperti itu ada banyak. Cuma mereka kalah populer dengan yang... Saya ini termasuk orang yang bangga sama Rian. Rebut timnas. Iya. Langganan. Itu juga aset kita. Iya. Terus muda ya apa ya? Kayak Karanggayam lagi. Dari saya pribadi pun nggak pernah pernah ngolok-ngolokin atau ngeritik-kritik pemain. Sekedar luapan pas musuh rival, jancuk mainnya gak enak. Itu memang ya
apa ya privasi kita bisa ngobrol di sosmed seperti itu. Tapi kalau ke personal orangnya saya lihat di Pak Ai gitu. Bahkan sempat video sing Rian mari nglairno bojone nglairno dhek nggawa hari-hari niki teko rumah sakit nang mana iku jalan kaki. Apa Nasar itu ya. Aku lanang ndelok iku berbes milih aku. Iya, betul. Nasar itu. Dia bercerita, "Bapakku biyen yo koyo ngono." Lah, sedangkan aku iki ngefan nang Bejo Segiantoro. Bejo lipe rumah satu Pak main nang Tambak Sari. Wis idolaku bapake. Bukan gara-gara aku ngidolakan bapak itu sama melani anak ya enggak juga. Kemarin kasus Aji Santoso juga gitu ya. Iki Aji Santoso ala lo sih di pertandingan dari awal sudah muncul hashtag pahit-pahituan. Dan anehnya saya juga diserang waktu itu. Kayak aku melani Aji. Enggak kan punya kacamata masing-masing. Mungkin kalimat-kalimatku adalah penyeimbang ketika kon berpikir seperti itu, kamu juga harus bisa berpikir seperti ini. Dan sampai detik ini ya terbukti mana yang hashtagnya siapa nggak ada semua yang itu di akhir press con kemarin jadi dukung aja gitu. Yang kita takutkan kan iklim kebebasan menyatakan pendapat iklim kebebasan berpendapat kita ini kita akan dikalahkan dengan ketika kita berpendapat yang sedikit condong ke pembelaan misalnya ke Rian, langsung tudingan itu kamu manajemen boys. Titik. Ini langsung kemunduran loh buat kita loh. Itu padahal ini sedang di dalam iklim kebebasan menyatakan pendapat kan gitu. Loh, ketika kamu maido habis-habisan Rian, aku enggak ngatakan kamu si A si B si C, tapi ketika ya sudah silakan. Nah, ketika membela, silakan kamu menyatakan itu hakmu. Tapi ketika aku membela Rian sedikit aja, itu juga bagian dari hakku. Tapi aku sudah sikat belatinya kamu manajemen bos kamu karena sering kumpul sama Rian tahu ngopi bareng misalnya kayak gitu dikait-kaitkan loh football is a family kata Arian William bahkan mungkin ketika sampean membela gitu sampean juga dibully diteror juga lah itu saya mengalami itu diteror saya di DM tidak ketemuan saya biasa sosmed gitu itu teror ya itu yang menarik yang ngeri-ngeri sedap kan jadi kebebasan menyampaikan pendapat ini yang harus sama-sama loss kan gitu jangan langsung dituding pemenggalan apa ya istilahnya langsung dijagal gitu dibegal gitu bener langsung dibegal patahkan dibunuh karakternya langsung betul itu yang ngeri sampean ngomong tetek banget langsung nak bunuh pemakai yang jahat ya kon sopo mati ya men kan oleh opo mati kan karakter sampean udah buyar terus aku punya buzzer nih buat 3 orang saya tantangan deh ki sampean gak wani cemen nih Rusti ini terjadi dan sekarang yang disayangkan pemain kita yang kena meskipun sekarang udah di Persebaya kan disayangkan mudah-mudahan tidak terjadi di pemain-pemain yang baru nanti mudah-mudahan karena apa kalau kita mau menatap bahasanya presiden ya presiden klub kalau mau menatap bintang itu kita harus menembak bintang terdekat kalau diterjemahkan menembak bintang itu jangan seorang Pak Asrul Anda sendirian jangan dengan 5 coach top core 5 core 5 ini ya harus rame-rame ambil awak dewe bisa nembak bintangnya rame-rame pasti kenal apa clear aja bos kan lo kok kan guyune lo serius kalau cuma satu coach aja yang nembak bintang ada melesetnya coba kalau tembakan tuh berbagai senjata yang dikeluarkan kena itu pasti bintang kan gitu penopangnya Putin WA pencet nggak diberi berarti sebenarnya kita juga apa ya psikologis kitanya juga ya. Nah, ini ngomong tentang psikologis pemain apa olahraga ini perlu ono kayak ngono-ngono. Bukannya kita dulu ada psikologis ya? Persebaya. Psikolog ada kan? Psikolog ada kan? Ya kalau di mata pelajaran bukan mata pelajaran apa kalau sport science apa ya? Itu katanya harus jadi satu penopang gitu. Sport science itu mengatur rangkaian pemain. Seperti misal, kenapa Persebaya itu
di menit-menit akhir sering hilang fokus. Iya, nah, itu kan bagian dari psikis juga itu. Karena aku sering ngilokno iku. Hancur main terakhir mesti ini ya. Tinggal 1 menit. Prit penalti akhirnya kita gagal 3 poin. Nah, kayak gitu loh. Seperti itulah. Mental ya. Mental pemainnya. Itu psikis itu. Nah, yang bisa membaca itu ya psikolog. Ya kan? Kita cuma bisa mendorong aja. Ya tim ini punya ahli-ahli itu lagi. Terus meneh lawane ku receh lah berarti gampang kalah lah berarti. Iku wis mulai pertama iku maine remehno dulu. Iya. Lah iku wis disikat Pak itu. Ancuk maine ngene kelemar-kelemar gitu. Ya? Enggak tahu. Ya, kalau sepak bola itu tular menular itu. Kita Barcelona sekalipun misalnya dia ketika lawan tim A yang jelek, dia katut jelek. Iya. Itu psikis itu. Bukan psikis. Ya mungkin akhirnya berdampak ke psikis pemain-pemain Barcelona tadi. Bisa jadi itu terjadi juga di Persebaya. Iya. Begitu dia lawan tim yang secara klasemen dia sudah apalah. Bisa diatasi lah kita pasti. Kita katut dengan cara mainnya dia. Muncul lah akhirnya ragam paido itu muncul. Nah, bagaimana menghindari itu? Ya psikolog itu ahli-ahlinya lah. Yang bisa ya mudah-mudahan Persebaya hati-hati lah. Itu harapan semua orang, harapan bonek sedunia kan itu. Tracing Pak itu. Pak itu kudu ya. Harus. Karena ada pepatah bilang itu enggak tahu siapa yang bikin, bagus itu kata-katanya. Kalau kamu tidak mengikuti tim ini bersusah-susah dari bawah, kamu jangan ikut berpesta ketika tim ini berjaya. Enggak tahu siapa itu bikin pepatah itu. Nah, posisi itu di mana keberadaan kritikus itu? Berada di mana dia? Dia berada di yang ketika sedang tersungkur dia menghujani tadi, atau ketika sedang berjaya dia ikut berpesta. Dia tidak artinya kan ada degradasi. Ada link yang hilang. Kalau ketika kita jadi kritikus sampai berjaya pun harus konsisten mengkritik, kan gitu. Tidak boleh terputus loh kritikus itu, atau istilahnya apa itu. Dia tidak boleh terputus. Dia harus tetap sebagai oposisinya, ibaratnya kayak gitu, oposisinya. Tim ini pas juara, ya sudah. Istirahatkan dulu handphonenya kayak apa. Sekian lama dia harus. Sambil lalu misalnya dia mau mengkritisi proses juaranya atau apa, ya harus stabil. Sementara itu tidak ada. Kita tidak punya itu. Yang bisa konsisten kritik dari titik terendah sampai berjaya. Tidak ada. Finish kelima ini aja yang sesuai target manajemen tambah habis. Karena memang kita waktu lawan Bayangkara itu kan 3 menit kita sempat pemuncak klasemen, hanya 3 menit. Mereka bikin gol, tak lihat klasemen, peringkat 1. Begitu disamakan, turun. Tak screenshot itu. Pas di peringkat 1, tak screenshot buat kenang-kenangan. Bahwa tim ini pernah, walaupun 3 menit, jadi pemuncak klasemen. Artinya apa? Artinya kita punya semangat untuk berjaya. Iya. Meskipun dengan skuad mediocre. Dengan skuad yang iya kan? Ya, tapi kita enggak munafik musim ini kita betul. Skuad. Tapi itu kenang-kenangan luar biasa itu. Meskipun tertati-tati tapi kita sempat menjadi satu ketakutan besar bagi tim-tim papan atas yang gede-gede itu. Ini kan? Ngomongan kok ini kebaca nggak sih sama teman-teman itu ya? Ya, bisa kebaca lah. Enggak ketik-ketik ini. Enggak ini pernah aku. Enggak sama ibaratnya kita itu suka ya sama tim Persebaya, cinta lah. Tim. Kayak pemain-pemain ini ketengok pertanyaan ini. Ono batasan enggak sih pemain-pemain ini dalam sosial media? Mungkin pemainnya fokus sosial media. Kalau yang saya tahu dulu kan waktu saya masih kecil, pemain-pemain nggak oleh metu bengi, nggak oleh dugem, nggak oleh gini-gini, itu ada batasannya. Tapi ketika era yang sekarang, sosial media ini kan handphone dipegang kemanapun. Ini aku juga bukan orang dalam ya. Berarti kudune ono batasannya kayak gitu. Di konek, DM, ini kan itu juga apa yang ngarani pembatasan. Iya, aku berarti boleh cidak kan dhewe.
Lah Cita iku beda lho. Berarti aku Cita sampe tak ilokno malah kroso lho, men. Sampai itu siapa? Pemain Indonesia yang ke Eropa itu kan pernah apa ya si pelatihnya nggak salah. Nggak tahu itu si siapa yang mantan pemain Persebaya yang di Eropa itu Brilian Aldama. Dia pernah bilang kunci kalau pengen permainan konsisten jauhi sosmed. Jangan terlalu apa ya, maksudnya itu jangan terlalu kalau pemain kita kan dikit-dikit bikin bikin story gitu. Kalau Brilian kan jarang banget bikin story kan dia. Emang itu sih yang ada peraturan-peraturan dari pelatih juga. Ya aku sempat delok apa iki pemain timnas itu Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkang. Bambang Pamungkas. Iku kan sosmednya komentarnya ditiadakan, ditiam posting. Nah, itu harusnya seperti itu. Kalau di sini, posting pengen iki. Nang kene, Cak. Lek main elek, arek wis apal. Terus meneh digembok engko kanune iku. Akune engko komen lek dinonaktifno. Jadi seperti menjadi kebanggaan sendiri buat teman-teman kita ini. Telah berhasil komen. Berarti nggak kacrok lah. Sak kacrokno kon. Wis gak usah posting lah. Kalau untuk pembatasan itu hak masing-masing kan. Untuk bersosial media itu hak masing-masing. Cuma sejauhnya aku tahu kalau ngelihat berteman dengan pemain itu normal kok mereka merepost postingan official ketika ada fotonya dia memposting itu, terus dia memposting quotes dari Habib, Ustadz atau apa, dan normal. Nggak ada itu yang menjurus dia melihatkan kehidupan pribadinya. Pemain Eropa kan juga gitu kan. Iya, jadi wajar. Nah, kalau misalnya dia memunculkan quotes Ali bin Ali Thalib, kita larang kan nggak mungkin. Nah, biar aja. Jadi yang penting dia harus tahu batasan. Kembali ke pribadi pemainnya, dia harus tahu batasannya bahwa dia sekarang ini sebagai public figure. Menjadi pemain Persebaya itu melebihi selebriti. Kalau peran. Menjadi pemain Persebaya itu melebihi selebriti. Dia harus sadar itu. Segala tindak tanduknya itu, bukan paparazzi lagi yang ngesup. Apa yang ngesup bahasa sasa? Yang lihat. Bukan hanya kamera lagi yang lihat. Pantauan itu luar biasa. Screenshot itu tinggal 3 jari shred kena. Nah, ya kan? Benar. Itu harus masing-masing pemain yang sudah tahu lah bahwa masuk Persebaya itu kelasnya sudah mengalahi selebriti maupun tokoh publik lainnya. Itu pemain belum datang ke Persebaya belum centang biru. Datang 3 hari centang biru. Nah, itu. Itulah. Terima kasih bonek. Bikin centang biru. Itu luar biasa. Itu pemain juga harus sadar, berarti aku ini sudah ngalah-ngalahin Raisa ini. Jadi aku bener. Iya kan? Ketika anak liburan pemain Persebaya nang Bali. Foto, cepet, like, man. Oke kan, selamat ini. Iya. Aku juga belum ngucapin selamat sih buat Persebaya. Terima kasih buat Persebaya kemarin mainnya di Liga. Luar biasa. Menjadi kalau bahasa kata yang aku caci itu menjadi satu tontonan tersendiri, hiburan tersendiri di sepak bola nasional. Supporter lain bilang. Dan pujian itu bukan dari bonek aja, dari banyak pihak. Bahwa Persebaya menampilkan satu permainan yang tidak ditonjolkan dan dimainkan oleh 17 klub peserta. Nah, itu prestasi itu. Bangga kan? Juga. Prestasi itu tidak melulu angkat trofi kan itu. Banyak hal yang bisa menjadi satu prestasi. Bang Jo yang begitu kreatif yang tidak terbendung seperti ini. Aku uang begitu kreativitasnya tidak terbendung, ini kan prestasiku. Kenapa? Karena berkawan dengan kan seperti itu. Anda agak ada prestasi berkawan dengan saya. Kayak tahu tegang kan guyune. Oke, ini masalah masalah edukasi bersosmed buat kalangan teman-teman kita supporter lah. Pesan lah istilahnya, sehingga pesan untuk teman-teman kita biar kejadian ini nggak terulang lagi. Ini benar-benar fatal sih, kalau saya berani benar-benar fatal juga. Aku tuh paling seneng itu membanggakan kalimat temuanku sendiri. Ya aku boleh dong muji dia. Boleh lah. Boleh. Akan dipuji entah. Ya. Aku kan suka bilang kalau bonek dan Persebaya ini 2 mata pisau tadi. Oh iya benar. Itu benar bilang.
Persebaya ini nggak usah kita gedein, dia sudah gede. Seluruh dunia tahu siapa Persebaya, berdiri sejak 1927. Dia sudah sebuah tim yang besar. Kita harus mendampingi kebesarannya tadi. Dengan cara apa? Ya dengan cara tampilan-tampilan yang elegan. Benar, ya kan? Elegan yang suka gue. Cara-cara yang elegan. Dengan teman-teman yang sudah banyak terobosan-terobosan seperti ini. Ini jangan sampai dibegal dengan hal-hal yang menjadi tontonan orang banyak. Bonek kok sadis gitu ya. Nah itu yang katanya dua mata pisau. Ya. Kok pisaunya buat nyebet timnya sendiri. Nah, harusnya pisaunya itu dibuat menyebet lawan dalam tanda kutip. Menyebet lawan dalam tanda kutip kan gitu. Adu kreativitas antar supporter atau apa kan gitu. Tim ini sudah besar. dia diisi seluruh starting eleven-nya semua. Misal aja. Tetap Persebaya. Peserta Liga 1 Indonesia. Tetap tim yang berdiri 1927 di Wikipedia. Kan gitu. Tim besar. Tugasnya supporternya apa? Menjaga kebesarannya itu. Mengawal kebesarannya itu. Ya. Itu. Setuju aku. Dengan cara apa? Ya. Dengan dengan peradaban sosial media seperti ini, ya kita harus berbijak. Jadikan sosial media ini sebagai bentuk dukungan selain kita berteriak-teriak di stadion. Di dalam stadion itu kita pasti nyanyi. Kita memberi dukungan. Nah, aku punya bentuk dukungan lain. Apa itu? Berpuisi indah misalnya. Ya tulis di sosial media. Seperti teman kita Galuh. Nah, kayak gitu. Lagu. Dia bikin lagu. Wah, seperti itu. Jadi harus berwarna ya kita ya. Harus muncul 1000 Galuh kan gitu. Atau 50.000 Galuh. Wah, luar biasa. Apa ini, Rek? Naruto. Naruto. Lu. Kaki bunsin. Seperti itu. Iya benar. Ini saya lagi kita ini bukan membela ya. Kita mencoba untuk mengedukasi ya. Betul. Kalau untuk cita-cita harus di Bang Jo sama Persebaya berjaya. Ya. Sama, saya juga kepingin Persebaya berjaya. Teman-teman itu juga, yang itu juga. Tidak ada bonek yang tidak kepingin Persebaya juara. Tidak ada yang tidak kepingin. Semua pasti kepingin. Tapi bagaimana caranya? Itu yang saling menyehatkan. Kita sehat, tim juga sehat. Bagaimana menyehatkannya? Ya obatnya obat yang bervitamin tinggi, yang bagus. Jangan kasih obat yang isinya racun, malah mati tim nanti. Kan gitu. Jadi kita mulai hilangkan lah yang negatif-negatif itu. Kita bangun dengan cara-cara yang positif, entah apalah. Yang elegan. Keren. Yang setidaknya kalau orangnya habis ini mau didatangi seluruh peserta AFF. Ya boneknya yang beryuforia lah terhadap capaian ini harus ada euforia. Karena satu, di samping itu targetnya manajemen, kedua dengan skuad yang boleh dibilang ala kadarnya, tapi kita bisa mengancam kekuatan sepak bola nasional sampai peringkat kelima, di mana semua tahu lah perjalanan menuju kelima itu ndak mulus-mulus amat. Non-teknis juga banyak. Non-teknisnya banyak. Tapi sampai muncul istilah dari teman-teman bonek bahwa Persebaya bola Tuhan. Kan gitu ya. Sampai muncul seperti itu. Ya itu memang benar karena segala itu yang harus dipertahankan, bukan benar. Itu yang harus dipertahankan. Karena apa? Ketika segala sesuatu yang berjalan baik dan benar, Tuhan meridhoi. Kan gitu. Nah, jangan dirusak dengan ridho itu, jangan dirusak dengan hal-hal yang dibenci Tuhan, kan gitu. Akhirnya nanti lama-lama Tuhan enggak boleh kita lagi. Nah, terus sama aku kayak bahasa Persebaya juara tanpa mahkota. Iya, juara. Seneng aku ngono iku. Tapi banyak juga yang kritik katanya kalau kota kok tanpa mahkota kok pikat 5. Nah, itulah ketika Cak Jo berhasil merayu cewek. Nah, Oke. Guyon. Saya sudah punya ai. Oh gitu ya. Amit Cak Jo ngerayu cewek dan cewek itu berhasil kena. Dia juara. Nah, juara itu kalau misalnya konteksnya ditaruh bahwa berakhir dengan diangkatnya trofi, aku ngelihatnya 5 pemain nasional kita waktu kompetisi berjalan dipanggil sana sini, itu sudah bagian dari juara. Makanya yang terakhir kan saya bilang bahwa yang juara ini sebenarnya siapa? Kok sekarang skuad
tim nasional ini banyak dari Persebaya. Dan sekarang 2 kipernya Persebaya semua. Itu yang juara ini sebenarnya siapa gitu loh. Itu sejarah loh. Enggak ada satu tim kipernya dipanggil semua. Enggak ada. Bukan sejarah, itu prestasi. Prestasi. Tapi kan dunia enggak ada kan? Ya. Eropa pun enggak ada. Itu yang harus kita euforiakan juga, karena itu juga bagian dari apa yang berhasil dijalankan sama tim ini, bahwa tim ini mungkin yang lebih berbakti kepada bangsa dan negara ketimbang lainnya kan gitu. Buktinya timnya lebih banyak, pemainnya lebih banyak yang dipanggil. Nah, kembali lagi tadi kemana? Ke mahkota tadi ya. Nah, jadi itu walaupun memang agak bernuansa menghibur diri, tapi ya lupakanlah kita itu sebagai menghibur diri, karena kita memang sudah terhibur sepanjang musim dengan permainan Persebaya yang seperti itu. Kita sudah terhibur dengan sumbangsi Persebaya terhadap bangsa dan negara. Kita sudah terhibur. Jadi untuk istilah juara tanpa mahkota, tidak usah pakai mahkota, tapi bahwa juara sepak bola Indonesia itu tidak diakhiri dengan trofi, tapi dengan bagaimana memberi sumbangsi kepada tim nasional, memberi sumbangsi tontonan yang enak kepada masyarakat se-Indonesia Raya. Itu aja. Yang penting musuh rival gak kalah. Itu. Loh, aku sampai punya hipotesa istilahnya. Kualitas tim peserta liga di Indonesia, kalian boleh baik, boleh oke dengan skuad gitu-gitu. Tapi kualitas kalian akan teruji ketika ketemu Persebaya. Terbukti mereka tidak bisa mengalahkan Persebaya. Berarti yang juara tahun ini tidak bisa mengalahkan Persebaya. Back to back kan. Itu artinya apa? Artinya bukan logikanya. Yang berkualitas tidak bisa mengalahkan Persebaya, berarti kualitasnya mereka di bawah Persebaya. Oh ya. Persebaya tolak ukur berarti. Tolak ukur. Kan gitu. Itu prestasi itu. Kamu boleh juara, tapi kamu tidak bisa mengalahkan saya, apalagi Arema. Wah, Felix. Susah. Angisor kue, lah kalau ambil aku. Susah nian. Orang Melayu bilang susah nian mengalahkan, susah sekali. Oh, susah nian mengalahkan Persebaya. Susah onggu, ya kan? Madura. Jadi susah onggu. Nah, seperti itu. Loh, bayangkan tim-tim besar tuh yang orang-orang bilang apalah, tapi ketika lawan Persebaya, segitu aja kualitas kalian. Berarti yang juara siapa ini? Ya bener lah. Jadi sematan tanpa mahkota itu betul. Oke lah, orang-orang bilang menghibur diri. Tapi ya, kembali lagi tadi, minggirkan mahkotanya. Kita hitung sumbangsi kepada bangsa dan negara. Kita hitung tontonan yang paling banyak menaikkan rating. Pujian tokoh-tokoh bola. Itu ke siapa? Itu aja. Tim kita ini tim besar. Tim besar. Dari dulu. Dari dulu. Insya Allah kita juara. Pasti. Nah. Amin. Juara itu bonus selama dijalani dengan baik dan benar, tulus ikhlas. Tuhan pasti berkati. Amin. Kan seperti itu. Gitu. Apa mana cara minta kono? Nah. Iki ada pertanyaan titipan sih. Iya. Titipan dari enggak. Titipan dari teman-teman. Takutnya dari Thailand. Kan ada titipan. Oh, pemain titipan. Kan udah jadi rahasia umum ini kalau bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum, ini Bang Tony ini dekat sekali sama para pemain-pemain Persebaya kan. Sempat main bareng kan? Iya. Jadi kiper. Iya. Kapan Bang Tim masih? Bukan itu. Enggak, bukan itu. Ya. Jadi pastinya kan dengar selentingan-selentingan lah. Iya. Kenapa pemain kita ini bukan pemain kita ya. Kenapa Persebaya ini jadi bedol desa? Bedol desa. Cuci gudang lah. Kenapa itu? Nah, itu tak jawab. Kalau sampai sejauh-jauh itu, bolehlah foto itu menggambarkan potret yang muncul aku posting foto bareng dengan pemain itu ini. Yang perlu diketahui lagi, itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan teman-teman. Foto hanya sekedar foto. Saya berkawan dengan Bang Jo, saya tidak mau tahu privasinya Bang Jo. Itu urusannya Bang Jo. Tapi kalau berkawan ngopi bareng, ayo. Kan gitu. Apalagi kalau semuanya dibayar di Bang Jo kan gitu. Oke deh. Nah, agenda untuk Bang Jo habis gini main kemana? Kenapa keluar dari Persebaya? Waduh, itu bukan rananya. Satu, bukan rananya. Kedua, ada batasan yang mengatur itu. Itu yang
kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati di situ. Jadi waduh ini daripada dampak kemana-mana. Ya apa? Football is a family tadi kan dibilang Aaron William itu. Sepak bola adalah keluarga. Jadi terlepas dari warna bajunya mereka besok-besok atau apa, itu ya seduluran itu kan sak lawas ya katanya. Ya harus dijalankan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itu tidak boleh terputus silaturahim ini. Nah, soal kedekatan, dekat. Tapi kalau untuk sampai menanyakan kemana, kenapa Berdordeso, kenapa, itu bukan wilayah saya. Saya sama dengan teman-teman lainnya, supporter Persebaya, ya, yang mendukung Persebaya dengan cara masing-masing. Berarti nggak ada jawaban untuk Berdordeso ya? Nggak ada. Itu urusannya manajemen. Udah manajemen. Tapi kembali lagi kita harus yakin. Yakin lah dengan yang terbaik lah ya. Iya kan. Sing penting yakin katanya. Sing penting yakin. Itu yang harus utama. Soal Berdordeso itu sudah urusan rumah tangga tim kita. Harapan kita tetap apapun yang dilakukan manajemen harus hadirkan sebuah tim yang memenuhi kerinduan kita 18 tahun belum angkat piala ini. Itu aja. Siapapun yang mau diturunkan, asal satu, ya minimal tidak angkat piala tidak apa-apa, tapi di posisi yang kita bisa terbang tinggi ke Asia atau kemana gitu. Tapi kemarin Bos Asrul kan Liga 2 udah bikin Persebaya angkat piala. Iya. Liga 2. Ya terobati titik lah. Ya, enggak yang untuk di Liga 1. Itu karena apa? Enggak, di Liga 1 ya sejak 2017 apa tuh 18 ya? Iya. Berarti baru tahun ke-5 lah. Atau tahun ke-6. Syukur-syukur sebelum 100 tahun ini sudah ada trofi. Amin. Sudah ada trofi di Sutos. Kan gitu. Jadi supaya menguatkan ke banyak orang bahwa ini Persebaya ini. Tim yang punya sejarah, tidak hanya sejarah panjang, tapi juga diikuti dengan banyaknya prestasi. Seperti itu. Musim 2020, pemanasan aja kita sudah nyebat Piala Gubernur. Nah, berarti kan memang tradisi tim ini tradisi juara sebenarnya. Bener, ya. Aku di stadion ambil video, wah, merinding Kak karu-karuan. Itu pemanasan itu. Itu emang target juara sudah. Itu target juara. Nah, di musim ini kena pandemi dengan extraordinary kita bisa tembus di 5 besar dan 3 menit di papan nomor 1 itu luar biasa. Itu sing tak lingkari tak garis merah stabilo ya. Wah, api itu tak simpen dan enggak ono arek sing pekah nang ngono jeli di situ enggak. 3 menit kita artinya apa? Berarti Bayangkara, Persib, Bali atau apalagi itu. Ya sempat apa ya? Ketir-ketir. Iya, dengan kualitas pemain kayak gitu loh. Persebaya seperti ini. Wah, ini harus dibegal nih. Kan gitu. Ini harus dibegal nih. Berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Mbok Covid kabeh. Mbok celuk kabeh itu. Wasit itu. Soalnya kalau lurus-lurus saja habis kita. Secara permainan ya kan, secara permainan di lapangan putus. Berarti dengan cara apa ya? Itu ya. Tapi infonya Aji mau main juga kemarin. Tadi entek mau main deh. Gak mau tegang ya, Cu? Iya. Aduh. Jadi seperti itu. Kalau yang untuk Berdordeso saya tidak tahu menahu. Tapi kalau untuk kedekatan dengan tim itu ya bukan rezeki tapi bonus. Ya, tapi juga itu menunjukkan kalau pemain kita juga welcome semua. Iya, artinya kan welcome pemain kita itu. Iya, nah, cuma memang pintu-pintunya ini kan untuk bisa berdekatan dengan tim itu bagaimana itu harus kita jaga lah. Jadi harus menjaganya apa? Ya menjaga privasinya masing-masing. Nggak mungkin dong nanti si ini mau keluar, nanti pindah ke sini. Aku lebih update. Wong jero. Ya kan? Ini loh aku lebih update. Si A akan ke sini. Oh, percaya. Semua akan percaya. Siapa yang ngomong Tony? Oh, pasti bener wong. Wong cidek kok ambek siapa ngomong Jaleman? Oh, temen iki. Nah, kayak gitu. Jadi itu enggak mau. Kalau untuk sekedar main bola bareng atau ngopi bareng, itu manusiawi. Itu di luar dari dia pemain Persebaya saya boneknya bukan. Tapi itu seduluran tadi. Ya kan? Ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng. Oh ya, episode kali ini. Iya. Kembar dong. City of Heroes Kota Pahlawan. Sangar. City kali Bagong nang Embong. Iya, jadi episode kali ini tripod disupport ambek
atribut Tribun. Terima kasih Atribut Tribun karena ya. di konten yang kali ini, episode kali ini kita disupport sama Atribut Tribun. Matur suwun Karena jajakku. kaosnya dingin. Ya, adem, nyaman, ringan, di badan ringan. Oke. Pesan buat bonek juga, buat terus apa ya? Pesan buat tim kita juga sih untuk menatap musim depan. Terakhir lah ini. Ya. Monggo. Kalau yang kembali ke judul tadi yang soal etika bermedia sosial, ya itu tadi di awal-awal saya bilang bahwa Lady Gaga menggambarkan media sosial adalah sebagai toiletnya internet. Tinggal kita bagaimana menempatkan. Kita mau jadi jamban atau kita tidak akan ke toilet itu. Untuk mendukung Persebaya, jangan sampai kita menjadi bagian dari toilet. Tim ini terlalu besar kalau kita kotor. Jadi tim ini harus dikawal dengan satu kebersihan hati, kebersihan kebersamaan yang sama-sama ayo jalan bareng itu. Terus untuk Persebayanya juga gitu. Harapan supporter itu cuma satu, kejayaan. Apa itu kejayaan? Sejauh ini mereka masih melihat itu trofi. Nah, itu trofi. Kejayaan-kejayaan sebelumnya sudah dibuktikan. Pemain nasional paling banyak, permainan paling indah di semua peserta liga. Nah, tinggal hadirkan trofi ke Sutos. Ini yang kita tunggu. Semua bonek sedunia itu yang diharapkan. Bahwa Persebaya ini bukan sekedar tim yang hadir-hadir aja untuk meramaikan Liga Indonesia, tapi untuk meraih kejayaan diikuti dengan prestasi pemain yang banyak di nasional itu yang harus Persebaya penuhi. Gitu. Karena supporter adalah customer. Jadi pembeli yang baik dia pasti akan menuntut hasil yang berkualitas. Barang yang berkualitas. Seperti Atribut Tribun ini kan. Jadi kalau ada customernya dia akan, wah kaosnya tipis ini panas. Dia berhak komplain karena dia pembelinya. Nah, seperti itu. Berhubung enak, nyaman, kesin tuku. Betul. Kita sebagai supporter yang dinobatkan sebagai customer ya menuntut, karena kita sudah membeli kan, menuntut ayolah berikan yang terbaik untuk kepuasan supporternya ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Tony. Jadi dulur audio nang kene iki bukan ngechat siapapun ya, tapi kita ngobrol sharing-sharing dengan sudut pandang kita masing-masing, dan kalau bisa yang terbaik lah buat kita semua, buat tim juga, buat supporternya juga. Betul. Terima kasih atas kedatangan Om Tony, terima kasih Atribut Tribun, terima kasih penonton yang oke. Ya wis sakmono ya. Kok muncul gak? Ya wis sakmono ya. Iya. Terima kasih Tony ya. Siap, terima kasih. Salam satu nyali. Wani.